Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Bani. Halaman 19. Kemarin kita sudah membahas tentang Ummuka Ar-Rahimah, yaitu kasih sayang seorang ibu. Sekarang kita lanjut Sholihun wa ummuhu. Ini masih seputar tentang kasih sayang, seputar tentang kisah anak dengan seorang ibunya. Sholihun utawi iki iku nerangake soleh. Terus ini ada soleh, ini ada sholihin, sholihun. Wa ummuhu lan ibune soleh, soleh dan ibunya. Sholihun utawi soleh, waladun iku anak, parun bi ummihi, parun kang bakti taat bi ummihi marang ibune soleh. Jadi soleh ini termasuk anak yang berbakti terhadap ibunya. Wadata yaumin lan ing dalem sijine dina maridot sakit apa lara ummuhu sapa ummuhu ibune soleh. Pada suatu hari salah satu dikisahkan ibunya soleh ini sakit. Fahazina moko susah sapa soleh kathirun kelawan akeh. Soleh ini ketika mendengar tahu ibunya bahwa sakit, maka dia susah dan bersedih. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang anak ketika mendengar orang tua atau tahu orang tuanya sakit, ya pasti kita sedih. Nah, di saat itulah posisi kita sebagai seorang anak diuji untuk ketakwaan kita terhadap kedua orang tua kita. Harusnya kita mampu untuk bisa merawat kedua orang tua kita. Karena satu orang tua itu bisa merawat 10 anak sampai besar semua, sukses. Tapi 10 anak ketika suruh merawat satu orang tua belum tentu bisa. Kadang menyakiti hatinya, kadang menyakiti dengan ucapan kita, walaupun toh kita tidak sengaja untuk itu. Seperti dikisahkan, sepertinya kisah Bos Al-Qarni, ya, sahabat-sahabat yang lain yang selalu taat terhadap kedua orang tuanya. Kemarin Bos Al-Qarni sudah, ada lagi salah satu sahabat yaitu Kilbah insyaallah. Nah, dia saking taatnya punya kedua orang tua yang sudah sakit tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ketika itu berarti salah satu sahabat ini yang menjadi cerminan
dia selalu merawat kedua orang tua. Pagi dikasih susu, dikasih jajan, seperti itu. Kalau dulu susu unta kisahnya. Nah, malam juga dikasih susu atau dikasih makanan istilah. Suatu ketika salah satu sahabat Nabi ini berjihad untuk perang. Ternyata pada saat itu lupa tidak masih itu. Ketika lupa seperti itu, kecewa yang sangat luar biasa karena tahu orang tuanya ketika malam kelaparan berarti lesu, senep karena sorenya belum makan. Betapa luar biasanya ya ketika dikaitkan dengan jihad, dia masih merasa kecewa padahal ditinggal jihad. Tentu kalau kita sendiri ya, kalau sama orang tua ya harus benar-benar bisa bakti yang bakti-baktinya, bakti dengan setulus hati kita. Wa astadzana min asadilatihi wa astadzana lan nyuwun ing izin sapa saleh min asadilatihi saking gurune saleh. Ini saleh meminta izin terhadap gurunya. Ayat lisa ing yen lungguh sapa saleh indaha ing sandingi ibu fil baiti ing dalem omah. Liyahtumaha ya, supaya ngeladeni sapa soleh ing ibu. Nah, jadi soleh ini izin terhadap gurunya, izin terhadap gurunya untuk apa? Merawat ibu agar bisa duduk di sampingnya ibu. Nah, ketika mendengar ibunya soleh sakit ya, otomatis dia izin untuk merawat. Li'annaha ma'inda khotimatun, li'annaha krono sak temene ma'indaha ibu ora ono, ibu ono sandingi ibu ya khotimatan opo bantu, karena tidak ada yang merawat atau tidak ada pembantu. Kalau sekarang ya istilahnya yang merawat ibunya, babysitter, bukan babysitter kalau merawat orang tua. Nah, istilahnya pembantu tanda gak ada, maka soleh memerankan dirinya untuk itu. Fakana solihun tarotan yashtari laha dawaan minas soidaniyah. Fakana soleh mongko ono sapa soleh tarotan ing dalem sijine ambalan yashtari laha tuku sapa soleh laha krono ibu dawa minas soidaniyah ing dalem obat-obat saking soidaniyah. Itu maknanya berarti toko, atau kalau obat berarti toko atau apotek. Jadi soleh ini langsung bergegas untuk menyembuhkan ibunya dengan membeli obat. Otarotan kang weneh tuku sapa yastari tuku sapa soleh laha krono ibu to'aman ing panganan wa fawakiha minas suki lan miyaan minas suki saking pasar. Istilahnya di sini apa? Memberi makanan ya. Makanan apa pemberian ya.
yuqaddimu lan istilahnya ngaturake sapa soleh ilaiha maring ibu ulama tahtaju ing saben-saben barang tahtaju kang butuh sapa ibu ilaihi maring min to'amin saking panganan au dawain utawa obat wa yusalli lan ngarem-ngarem sapa soleh qoblaha ing atine ibu bil kalamil jamili kelawan kebungahan al jamili kang bagus. Nah, jadi di sini soleh ya, ketika sudah membeli obat ya, memberikan buah-buahan di sana, yang terpenting lagi itu berusaha untuk menghibur ibunya. Maka sudah sering saya bilang, kita kabarkan kabar-kabar yang baik kepada kedua orang tua kita ketika posisi kita di luar rumah ya, atau di luar kota misalkan, karena pekerjaannya jauh dari sana, maka jangan sambat ke orang tua, nanti malah membuat pikiran. Sebisa mungkin kita apa? Bil kalamil jamil, kelawan apa? Kebungahan dan kebaikan yang kita ceritakan. Gak usah posisi di sini susah itu gak usah diceritakan, apalagi urusan pekerjaan sampai apa libatkan orang tua untuk mikir itu, gak usah. Wa ba'da ayyamin lang ing dalem sakwise ayyamin piro-piro dino sufiyat waras sapa ibu min marodiha saking lorone ibu. Setelah dirawat diwaras wa fariha mongko bunga solihun sapa soleh farohan syadidan kelawan bunga kan syadid, kalawan bunga kan banget sewenang ya. Karena apa? Karena ibunya sakit. Walayaza, ibunya sembuh dari sakit. Walayazalu ya. Walayazalu lan ora geser ya Allah, istilahnya apa ya, berharap bahwasanya ya Allah dungo sopo soleh ing Allah ayyafadu ing yento jogo Allah ummuhu ing ibunya soleh memohon meminta agar ibunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yudi masihatan dan ngelanggaake sapa Allah sihatiha ing sihati ibu. Jadi berdoa biar apa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kesehatannya terjaga. Sudah sepatutnya ya kita bisa mendoakan setiap hari atau minimal setelah sholat kita menghadiahkan Fatihah untuk kedua orang tua kita, baik itu orang tua yang sudah tidak ada ataupun orang tua yang masih sehat di dunia, tetap kita kirim Fatihah. Entah itu untuk kesembuhannya, kesehatannya, ya sampai kirim Fatihah. Karena dengan itulah ya hati kita akan nyambung dengan kedua orang tua kita. Maka jangan diremehkan ya. Ketika satu Fatihah mungkin bisa memudahkan urusan-urusan kita, yang hal-hal yang terkecil itu bisa lebih mudah karena
koneksi kita nyambung dengan orang tua kita. Abu Kasyafi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang ibu, nah sekarang abuka berarti bapak. Syafiqa, ya. Kang Syafiq itu berarti welas. Ibu memberikan kasih sayang, tapi bapak pun juga punya kasih sayang yang harus kita akui, yang harus kita ketahui juga. Bukan hanya mak tok, ibumu baru bapakmu. Memang iya, ya, tapi bapak juga memberikan peran yang penting untuk kita. Ini sosok pahlawan, ya. Pahlawan apa istilahnya? Pahlawan kita, ya. Memang kalau laki-laki ya tidak banyak omongnya, tapi banyak actionnya, ya, seperti orang tua kita. I'lam ayyuhal waladu an-najibu, warosiro i'lam warosiro ayyuhal waladu he bocah. Nah, termasuk sampeyan kula ini ya termasuk bocah karena posisinya sebagai anak. An-najibu kang mulya, anna apaka setuhune bapak sira, yuhibbuka iku demen aidon ing siro misla umika kelawan apa maneh, ya, koyo ibu siro. Nah, sama seperti apa ibumu mencintai, ya, anaknya, bapak juga mencintai anaknya seperti ibumu mencintai anaknya. Wa huwa yahruju kulla yaumin minal baiti sabiron. Wa huwa utawi iki iku yahruju kang metu kulla yaumin saben-saben dina minal baiti saking omah sabiron hali sabar ala taibi ing atase payah wal harilan panas. Nah, wong tua lanang itu ya sudah sepatutnya untuk berkorban menghidupi keluarganya. Termasuk sampean ini juga calon imam yang harus nantinya secara otomatis menjadi apa? Berperan penting untuk menghidupi keluarga kita. Ya harus dengan kecintaan dan kerelaan. Sobiron harus dengan sabar, harus dengan apa? Susah payah, gak apa-apa, tapi dalam rangka menghidupi keluarga kita. Nah, bapak ini juga berperan seperti itu. Gak pernah ngomong, gak pernah apa, tapi kebutuhan kita dipenuhi. Beda sama ibu yang cerewet, ya, kadang cerewet ngingetin kita. Nah, kalau bapak sekali dua kali, tapi dibalik itu, ya, dibalik diamnya itu juga sayang terhadap anaknya. Fayadhabu moko budal, ya, supo apakah ya bapak sampai semua ini ilat dukani marang tuku ausuki utawa pasar liuhasilo supaya ngasilake sapa bapak malan ing arto yungfikuhu kang nafkai sapa bapak alaika ing atase sira wayastari lan tuku sapa bapak lakal mala bisa krana sira ing apa malabis, yaitu pakaian wal at'imata lan pira-pira panganan wa kulla syai'in
lan ing saben-saben suwiji-wiji tahtaju ilaihi kang butuh sira marang syai wa huwa utawi bapak ma'adalika sertane mengkono-mengkono madkur masrurun iku bungah wa farhan lan senang. Artinya di sini seorang ayah, seorang bapak itu akan berusaha entah itu dengan iladukan, dengan membuka toko atau berwirausaha ataupun apa istilah berwira swasta atau apa awisuki atau di dalam pasar entah itu jualan apa atau apa. Nah, gunanya apa? Malan ya, mendapatkan harta. Artinya mendapatkan harta itu untuk memenuhi yastari lakal malabis, memenuhi kebutuhan kita. Seperti malabis berarti pakaian anak-anaknya, wal imata dan juga apa? Panganan ya untuk menghidupi kita. Maka di sini ketika sudah merasa cukup, ya kalau kita pikir-pikir, terkadang kebutuhan orang tua kita itu dikesampingkan. Ya. Untuk apa? Untuk agar supaya kebutuhan anaknya itu bisa terpenuhi. Maka keinginan orang tua itu serasa dipending, gara-gara ingin anaknya kebutuhannya bisa terpenuhi. Ibaratnya anaknya harus makan ayam, ya ibunya makan telur. Kalau anaknya makan telur, ibunya berarti makan tempe. Mungkin seperti itu. Kalau anaknya makan tempe, ibunya makan sego. Ya memang harus seperti itu. Nah, itu pengorbanan terhadap orang tua. Maka jangan dikira ibu is mangan panganan. Nah, seperti itu. Padahal di balik itu juga ibu lapar ya. Wa abuka yuhafidhu ala sihatika, wa abuka utawi bapak sira yuhafidhuka iku njaga sapa bapak ala sihatika ing atase sihate sira, sihate anak. Nah, bapak juga menjaga agar anaknya tidak sakit, tetap dalam kondisi sehat. Wayah rusuka lan joko sapa bapak ing sira mingkul lima yudhika saking saben-saben barang yudhika kang nglarakake apa sira. Jadi bapak itu juga menjadi tameng bagi kita, jangan sampai ada yang menyakiti kita semua, termasuk entah itu menyakiti hati, menyakiti ucapan ya, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan apalagi. Maka orang tua yang pertama akan membela, gak bisa sudah, itu auto. Kalau anaknya diusir, pasti orang tua yang pertama harus maju ya. Pasti maju membela anaknya ini, termasuk kita semua. Fa'idha maridta. Nah, ketika kita sakit, fa'innahu yahzan kathirun, maka sedune iku susah sapa bapak lawan kang akeh. Bapak ya susah ya, jenenge wong tuwa sing mbiayai, ketika melihat kita sakit ya pasti dia susah. Wa yad'u laka taubiban, akan langsung ke tabib atau ke dokter. Wa yastari laka adwiyatan, wa yastari lan tuku sapa bapak laka krono sira adwiyatan ing pira-pira
tombo, wala yafrahu lan ora bungah illa adza angin nalikane wis apa istilahnya waras siro, kecuali sampai kita sehat, sampai kita istilahnya bisa beraktivitas. Wa huwa utawi bapak taiman ing dalem saklawase yad'ullah halaka bisihhati wassalami, termasuk berdoa agar kita tetap sehat dan selamat dunia akhirat. Yang terakhir ini apa? Wa abuka yufakiru kulla waqtin. Ini yang terpenting lagi. Kalau bapak itu termasuk abuka yufakiru, bapak yufakiru berpikir kulla waqtin ing dalam saben-saben waktu fi sya'ni tarbiyatika ing dalam apa masa depan kita, pendidikan kita. Jadi seorang ayah pasti berpikir untuk jangka panjang ini. Ya, kalau perempuan itu identik dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Tapi seorang bapak itu istilahnya nganak-nganak, berpikir panjang untuk masa depan anaknya, terutama apa? Tarbiyatika, terutama untuk pendidikan kita. Kita harus berpikir seperti itu. Kok bisa ya dengan bapak yang berpenghasilan segitu kok bisa menghidupi saya dan adik-adik saya? Harusnya kita mikir-mikir hal-hal yang seperti itu ya, berarti bapak kok bisa sampai menyekolahkan saya, entah itu jenjang SMP, SMA, SMK, SMP ataupun sampai perguruan tinggi. Harusnya ya kita mikir ya, mikir kita punya akal. Secara nalar dengan hitungan matematika itu enggak cukup. Tapi kok alhamdulillah cukup. Nah, ini berarti ya hanya Allah ya yang tahu. Walidzalika lan krana mengkono yudkhiluka ya. Yudkhiluka nglebokake sapa bapak ing sira al madrasah ing madrasah. Berarti tentang pendidikan kita, memasukkan seorang anak ya, ke jenjang pendidikan mulai TK, SD, SMP sampai kuliah, sampai punya anak pun ya sampean entah itu nanti sudah menikah pun pasti butuh seorang bapak, butuh sosok seorang ibu pasti. Kadang wis rapi ya si butuh bapak, si butuh mak kok ya, apalagi masih kecil ya. Kayak kita sampean ini yang masih butuh seorang bapak. Wayastari lan tuku sapa abuka bapak sira ya, al kutuba ing pira-pira kitab, termasuk memberikan kitab kita, memberikan pengetahuan kita, untuk pengetahuan kita. Wa adawatin lan piro-piro perabot at-ta'lim, untuk kebutuhan taklim atau kebutuhan belajar. Termasuk kebutuhan kita juga akan terpenuhi. Seperangkat pembelajaran kita, boleh laptop, HP ya. Sekarang itu banyak kebutuhannya. Kalau dulu kan disangoni 2.000 wis oke. Kalau sekolah sekarang bukan 2.000 dapat apa? Pentol kayak papan. Nek ono pentol 500.
termasuk seperangkatnya, butuh tas, ya. Kadang ada tugas di HP, maka sebisa mungkin orang tua juga akan memenuhi kebutuhannya. Boh utang, boh nyilih, pasti akan butuh untuk memenuhi kebutuhan HP anak-anak. Litakuna supaya ono sira fil mustaqbali ing dalem mongso kang bakal teka. Rajulan iku dadi lanang, ya, kamilan kang sempurna, sampai menjadi insan yang sempurna fi ilmihi ing dalam ilmuni, wa adabi lan tata kramani, nafi'an hale manfaati li nafsihi marang awak dhewe, walikum hilan marang kaum. Jadi di sini Bapak ya berharap dengan tarbiyah, ya, itu istilahnya dia bisa bermanfaat, ya, secara pengetahuannya oke, ya, adabnya akhlaknya bagus, li nafsihi untuk dirinya dan juga orang lain. Nah, itu cita-cita yang mulia seorang bapak, seorang ibu. Nah, termasuk bapak itu juga pengen, ya. Nah, pernah, ya, baru-baru ini aja ada salah satu mahasiswa yang meninggal, lebih dulu daripada orang tuanya, di kawasan Pucul. Nah, setelah saya telisik, ya, saya bertakziah, ternyata sempat orang tuanya itu ngomong bahwasanya sangat sayang terhadap anaknya itu pasti. Jadi bapaknya ini ngarit, ya, istilahnya. Kalau ada daerah sana kan merawat sapi. Nah, cita-citanya, ya, menguliahkan, terus dipondokkan, terbesit dari omongannya sendiri. Cita-cita saya itu cuma ingin satu, anak saya bisa berdiri, ya, di masjid, ya. Dan berdiri di masjid itu ya menjadi imam atau menjadi khotib atau bilal. Cita-cita yang sederhana banget, ya. Nah, itu belum bisa dilakukan anaknya, tapi anaknya sudah dipanggil oleh Allah gara-gara sakit gigi, ya. Sakit gigi, operasi, sampai puluhan juta, ya. Tapi tetap dipanggil, ya, karena memang sudah waktunya. Tapi cita-cita bapaknya ini, ya, karena memang di desa, ya, sama kayak saya. Tapi cita-citanya itu cukup dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Cita-citanya hanya itu, ingin jadi seorang bilal, ya, bisa berdiri di masjid ibu dan bapak. Hanya seperti itu cita-cita. Maka di sini harapan orang tua ini besar, ya, menaruh harapan terhadap kesuksesan kita semua. Semoga kita tergolong anak-anak yang soleh, ya, bisa berbakti terhadap kedua orang tua kita, lebih-lebih bisa mewujudkan keinginan orang tua kita. Cita-cita orang tua kita bisa kita wujudkan, salah satunya dengan ikhtiar kita belajar dengan rajin. Maka jangan mengeluh ketika belajar. Di sana ini dosen ini ngeluh, ya. Apalagi ada tugas ngeluh, nggak boleh, ya. Sebetulnya dibalik susah payahnya sampean itu lebih susah lagi orang tua kita. Seperti itu. Kalau mikir itu sudah nggak bisa males-malesan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina
فقيرنا وفقيرنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقيرنا وفقيرنا وقرابات لنا في ديننا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad